Mesir kuno. Sebuah peradaban yang lahir di tengah gurun gersang, tapi justru menjadi pusat kemajuan dunia kuno. Kuncinya ada pada satu hal, Sungai Nil. Dari sungai inilah lahir pertanian, kekuasaan, dan keyakinan yang membentuk struktur dunia kuno. Tapi Mesir bukan sekadar sawah dan batu-batu besar. Di sini kini raja bukan hanya pemimpin, tapi dewa. Dalam kosmologi Mesir, langit dan bumi bukan ciptaan, tapi personifikasi. Setiap unsur alam adalah dewa. Ada beberapa dewa. Yang pertama adalah Ra, yaitu dewa matahari, pemimpin para dewa. Osiris, yaitu dewa kematian dan kehidupan abadi. Isis, yaitu dewi kesuburan dan sihir. Dan Anubis, dewa pengawasan proses mumikasi. Mesir kuno memiliki sistem kalender, geometri, dan arsitektur yang mencengangkan. Mereka menulis dengan hieroglif, bukan sekadar huruf, tetapi doa abadi yang diukir di batu. Namun obsesi terbesar mereka adalah satu, hidup selamanya. Dan kunci dari keabadian menurut mereka bukan di surga, tapi di tubuh yang tidak membusuk. Mesir kuno begitu terobsesi dengan kematian. Mengapa? Karena mereka percaya, jika tubuh hancur, jiwa tak bisa pulang. Proses mumifikasi bukan ritual biasa. Ini adalah ritual sakral yang bisa berlangsung hingga 70 hari. Otak dikeluarkan, organ dibungkus dan disimpan dalam guci. Tubuh dililit kain linen dengan mantra pelindung. Setelah itu, mayat disimpan bersama harta, patung pelayan, dan simbol-simbol spiritual agar Firaun bisa hidup kembali, bukan secara simbolik, tapi sungguhan. Dari Napoleon, Hitler, hingga Hollywood, Mesir selalu jadi obsesi. Apakah karena megahnya piramida? Atau karena sebagian besar rahasianya belum terungkap? Bagaimana teknologi mereka begitu maju? Siapa yang mengajari mereka cara mengawetkan tubuh? Dan apa benar sebagian pengetahuan itu disembunyikan dari dunia? Di tengah gurun Giza, ada bangunan yang tak masuk akal. Tingginya 146 meter. Berat satu batunya lebih dari 2 ton, disusun sempurna. Tanpa semen, tanpa cetakan. Tanpa ekskavator, piramida agung, atau dalam bahasa Mesir kuno disebut Mer, gunung tempat para dewa turun dari langit. Piramida bukan bangunan biasa. Ia adalah simbol peradaban, kuburan raja, dan teka-teki abadi. Selama ribuan tahun, piramida disebut sebagai satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih bertahan. Tapi hingga hari ini, satu pertanyaan masih belum benar-benar terjawab, bagaimana mereka membangunnya. Sejak zaman Herodotus di abad ke-5 sebelum Masehi, sejarawan telah mencoba menjelaskan bagaimana batu-batu raksasa itu dipindahkan. Sebagian besar teori modern menyebutkan bahwa batu diangkut dengan luncuran kayu dan tali. Tapi, bagaimana mereka bisa mengangkat dan menyusun puluhan ribu batu setinggi itu dengan presisi luar biasa? Beberapa hipotesis menyebut penggunaan rem spiral internal. Lainnya menyebut adanya tim ribuan pekerja terlatih, bukan budak. Tapi tidak ada satupun teori yang benar-benar pasti. Pintu masuk, terowongan rahasia, dan ruangan tersembunyi di dalam piramida masih menjadi bahan penelitian ilmiah hingga sekarang. Kebanyakan arkeolog sepakat bahwa piramida adalah makam kerajaan. Tapi, tidak semua orang setuju itu jawabannya. Faktanya, tidak ada satupun mumi Firaun yang ditemukan utuh di dalam piramida utama. Semuanya kosong atau sudah dijarah sejak ribuan tahun lalu. Lalu muncul pertanyaan, kalau bukan makam, piramida untuk apa? Piramida Giza sejajar dengan 3 bintang di sabuk Orion. Ukurannya juga mencerminkan perbedaan kecerahan dari ketiga bintang tersebut. Sebagian peneliti menyebut bahwa posisi piramida mencerminkan peta langit, bahwa bangunan ini bukan sekadar kuburan, tapi alat untuk menyatukan bumi dan bintang. Bahkan di dalam lorongnya, ada saluran sempit yang mengarah tepat ke konstelasi tertentu, seperti Sirius dan Orion. Mesir kuno tidak percaya bahwa hidup berakhir saat napas berhenti. Bagi mereka, kematian bukan penutupan, tapi pintu menuju babak baru. Dan kunci dari kehidupan abadi itu bukan hanya soal jiwa, tapi soal tubuh. Jika tubuh hancur, jiwa akan tersesat. Karena itu mumi bukan sekadar tradisi, tapi sebuah investasi spiritual.
Untuk kekekalan, Mesir percaya bahwa setelah kematian, jiwa manusia akan melewati serangkaian ujian. Yang paling terkenal adalah ruang penghakiman Osiris. Jantung manusia akan ditimbang di hadapan para dewa dan dibandingkan dengan bulu Ma'at, simbol keadilan dan kebenaran. Jika jantung itu lebih berat karena dosa, jiwa akan dimakan oleh monster bernama Ammit. Jika lebih ringan, jiwa akan hidup abadi di ladang Ialu, surga versi Mesir kuno. Semua panduan perjalanan jiwa itu ditulis di kitab kematian, bukan buku tunggal, tapi koleksi mantra, petunjuk, dan doa yang diukir di dinding makam, sarkofagus, dan gulungan papirus. Kitab ini bukan untuk dibaca oleh yang hidup, tapi sebagai petunjuk spiritual bagi yang sudah mati. Setiap orang kaya di Mesir memesan versi pribadinya agar roh mereka tidak tersesat saat menavigasi dunia akhirat. Makam-makam Mesir dibangun seperti rumah lengkap. Ada kamar tidur, dapur, perabotan, lukisan keluarga, hingga pelayan dalam bentuk patung kecil. Karena mereka percaya, saat roh kembali, ia membutuhkan semua itu untuk melanjutkan hidup. Bangsa Mesir mungkin tidak tahu internet, tidak tahu listrik, tapi mereka tahu satu hal yang terus dilupakan dunia modern, yaitu kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Dan dari kepercayaan itulah lahir mumi, lahir kitab suci untuk roh, lahir makam yang dibangun lebih megah dari istana. Semua agar manusia tidak mati, hanya berpindah alam. Di balik Mesir yang megah ada satu sosok yang memegang segalanya, Firaun. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dewa, raja, atau diktator yang tak tersentuh? Mesir kuno adalah negeri yang dibangun atas nama dewa, tapi semua kuasa itu mengerucut ke satu sosok, Firaun. Ia bukan sekadar raja, ia adalah Horus yang hidup, penghubung antara bumi dan langit, antara rakyat dan para dewa. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dalam sistem politik Mesir, Firaun tidak dipilih, tidak diturunkan oleh rakyat, dan tidak boleh dipertanyakan. Ia dianggap dilahirkan oleh para dewa, dan karenanya berhak atas segalanya. Segala hasil panen, emas, ternak, bahkan waktu dan tenaga rakyat adalah milik Firaun. Bahkan tanah tempat rakyat tinggal pun milik Firaun. Dalam prasasti Mesir, gelar resmi Firaun mencakup anak Ra, tuan dua tanah, atas dan bawah Mesir, dan penguasa segala yang dijalani matahari. Untuk menjaga kekuasaan absolutnya, Firaun tidak memerintah sendiri. Ia membangun sistem birokrasi religius, pendeta, juru tulis, arsitek, dan panglima. Semuanya tunduk pada satu hal. Kehendak Firaun dianggap kehendak dewa. Jika Firaun membangun kuil, rakyat harus menyumbang. Jika Firaun butuh piramida, rakyat membangunnya tanpa upah, karena itu dianggap amal spiritual. Firaun tidak hanya memerintah hidup rakyat, ia juga menentukan kematian mereka dan nasib jiwa mereka di akhirat. Setiap Firaun memiliki kuil pemujaan sendiri. Bahkan saat masih hidup, rakyat sudah menyembahnya. Setelah mati, ia diabadikan dalam patung, relief, dan mantra. Di banyak kuil, Firaun digambarkan memeluk dewa, berbicara dengan Ra, bahkan diberkati langsung oleh Osiris. Ini bukan simbolisme. Bagi rakyat Mesir, Firaun memang berada di atas manusia biasa. Mengkritik Firaun sama dengan menghina dewa, hukumnya kematian. Firaun adalah lambang tertinggi peradaban Mesir, dewa yang berjalan di bumi, pemimpin yang mengatur langit dan tanah, waktu dan ibadah. Tapi pada akhirnya, ia tetap manusia, dan sejarah tidak selalu tunduk pada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Bahkan Mesir yang ribuan tahun dianggap dijaga oleh para dewa, akhirnya runtuh. Tapi kejatuhan Mesir bukan karena satu peperangan, bukan karena satu Firaun, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan yang perlahan menguap, dan dunia yang terus berubah. Mesir bertahan lebih dari 3.000 tahun. Lebih lama dari Romawi, Yunani, bahkan seluruh era modern kita. Dari dinasti pertama hingga dinasti ke-31, dari Djoser ke Ramses hingga Cleopatra. Mereka membangun, menyembah, menulis, dan memimpin tanpa gangguan berarti. Tapi waktu adalah musuh yang tak bisa dikalahkan.
karena perubahan tak datang dari luar dulu, tapi dari dalam. Kemunduran Mesir kuno ada beberapa faktor dari dalam. Korupsi kuil raja makin kaya, rakyat makin miskin, pemberontakan lokal, daerah-daerah mulai tak percaya pada pusat, bencana alam, banjir sungai Nil menjadi tidak teratur, panen gagal, kelaparan merajalela. Rakyat mulai bertanya, apakah para dewa benar-benar menjaga kita? Dan saat kepercayaan runtuh, kekuasaan pun ikut jatuh. Di sisi lain ada serangan dari luar. Mesir yang lemah mengundang musuh. Diserang oleh bangsa laut, dijajah oleh Asyur, Persia, lalu Yunani, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Romawi dan Kleopatra menjadi Firaun terakhir. Setelah itu, Mesir bukan lagi milik Mesir. Ia menjadi provinsi, menjadi cerita, menjadi milik sejarah. Setelah kejatuhannya, kuil dibiarkan hancur. Hieroglif dilupakan. Nama para Firaun terkubur oleh pasir dan waktu. Selama berabad-abad, Mesir hanya tinggal mitos. Orang Arab menyebutnya Misr, tanah tua yang tak dipahami. Bahkan hingga Napoleon datang di abad ke-18. Tidak ada yang bisa membaca satu huruf pun dari tulisan Mesir kuno, hingga Rosetta Stone ditemukan, dan segalanya berubah. Kini Mesir hidup kembali, bukan sebagai kekaisaran, tapi sebagai puzzle terbesar dalam sejarah manusia. Arkeolog menggali setiap inci tanahnya. Ahli bahasa memecahkan rahasia tulisannya. Ilmuwan menggunakan teknologi pemindaian untuk menelusuri isi piramida. Dan dunia dimulai melihat Mesir dengan cara baru, bukan sebagai negeri sihir, tapi sebagai peradaban ilmiah yang mendahului zamannya. Mesir mungkin runtuh, tapi ide-idenya hidup. Konsep kehidupan setelah mati, struktur negara berbasis agama, arsitektur monumental, kalender matahari, dan keyakinan bahwa manusia bisa jadi lebih dari sekadar manusia. Mesir tidak mati, ia hanya berubah wujud. Dari kerajaan menjadi legenda, dari legenda menjadi pengetahuan, dan dari pengetahuan menjadi warisan seluruh umat manusia di setiap museum, di setiap prasasti, dan di setiap mata yang menatap piramida. Mesir tetap hidup, abadi. Sekian dari saya. Jika kalian ingin melihat video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe.